Thorn, A Field of Scream adalah film horor Amerika tahun 2021. Bercerita tentang kisah para remaja yang menjadi korban sekte. Thorn sendiri merupakan singkatan dari Collective Order Recreational Necrophilanthropist. Ya, merupakan nama dari komunitas pecinta taksidermi. Taksidermi adalah seni mengolah dan mengawetkan binatang serta mengisinya sehingga berbentuk seperti aslinya, seolah-olah masih hidup. Bedanya, sekte satu ini memilih untuk mengolah manusia sungguhan daripada hewan. Obsesi mereka terhadap taksidermi manusia itu diwujudkan dalam sebuah pameran yang diadakan secara berkala. Seperti apa proses pengisian jasad manusia itu? Berikut ceritanya. Malam itu, Jordan dan Tony tengah berpesta di labirin kebun jagung. Di Amerika, beberapa ladang jagung memang digunakan untuk berwisata dengan dibuat seperti labirin. Jadi, berpesta Halloween di ladang jagung yang luas sudah menjadi kebiasaan di sana. Jordan berkali-kali dikejutkan dengan adanya pergerakan di balik tanaman jagung. Geng cewek itu bergurau sambil menggoda Tony. Mereka berlari dan meninggalkan Tony sendirian agar ikut mengejar mereka. Tony segera mengikuti jejak teman-temannya itu, namun ia tak bisa menemukan jalan. Ia terus menyusuri ladang jagung itu sendirian. Tony terus-menerus berteriak memanggil Rory dan teman-temannya yang lain. Tiba-tiba, dari balik tanaman jagung muncul tangan yang langsung menyekap Tony. Sementara itu, Jordan dan teman-temannya dikagetkan oleh seorang pria yang tinggi besar menghadang mereka. Pria itu bertanya, apakah mereka melihat rekannya Ortiz? Para gadis itu langsung mengatakan jika para pria tadi adalah panitia pesta yang menyamar untuk menakut-nakuti mereka. Sambil terbahak-bahak, para gadis itu meninggalkan si pria. Mereka mulai khawatir dengan nasib temannya Tony. Ternyata Tony sudah berada di suatu tempat bersama dengan laki-laki bernama Ortiz. Tony terlihat tak berdaya di atas papan dengan tangannya yang terikat. Darah segar mengucur dari telapak tangan Tony. Setelah darah keluar cukup banyak, Ortiz mulai memasukkan jerami ke dalam luka sayatan di tangan Tony. Pria yang menemui Jordan tadi masuk ke dalam ruangan itu. Ia kemudian melanjutkan prosedur taksidermi manusia. Dengan menggunakan pisau bedah, ia mulai menyayat kulit mulus si Tony. Ya, leher Tony sekarang sudah berkalung darah. Papan dinaikkan dan proses taksidermi pun dimulai. Ortiz menutup wajah Tony menggunakan kain goni hingga pagi tiba. Nasib Tony berakhir sebagai orang-orangan sawah. Dan dari sini film baru dimulai. Sebuah mobil melaju kencang di sepanjang jalan pedesaan Amerika. Di dalam mobil itu ada Tia, seorang mahasiswi kedokteran. Kakaknya Tia bernama Carrie dan ayah tiri mereka bernama Don. Mereka bercengkrama seperti layaknya keluarga. Seorang ayah yang membawa anak-anaknya pergi bertamasya. Carrie tampak sangat menikmati obrolannya dengan ayah tirinya itu. Namun karakter Tia yang judes itu membuatnya tak mudah untuk menerima kehadiran orang baru di dalam keluarganya sendiri. Ketika melewati ladang jagung, tiba-tiba ban mobil itu pecah. Don tampak sangat kebingungan mengingat ia harus segera menghadiri suatu acara di kota. Don segera berkeliling untuk mencari bala bantuan. Namun tak ada satu orang pun terlihat di sana. Don harus berjalan kaki menuju kota terdekat. Ia mengajak serta anak-anaknya untuk ikut dengannya. Namun Carrie dan Tia lebih memilih untuk istirahat di mobil. Terpaksa Don harus meninggalkan anak-anaknya itu di dalam mobil. Ia berpesan agar Carrie dan Tia tidak pergi jauh-jauh dari mobil itu. Setelah Carrie dan Tia berjanji untuk tidak kemana-mana, Don bergegas pergi dari sana. Tinggallah Carrie dan Tia di dalam mobil. Mereka menunggu hingga berjam-jam di dalam mobil itu. Tia masih fokus pada buku kuliahnya, sedangkan Carrie yang merasa bosan pun turun dari mobil dan pergi meninggalkan Tia. Carrie terlihat pergi ke arah ladang jagung. Ia berkata ada sesuatu yang bergerak di sana. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, Tia segera menyusul Carrie. Tiba-tiba, tangan Carrie merebut buku kuliah Tia dan mengajaknya masuk ke dalam ladang. Kakak adik itu bermain tebak-tebakan seperti anak kecil. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kosong di dekat ladang. Carrie dan Tia menggedor rumah itu berharap ada orang di sana. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara pria tak dikenal menyapa mereka berdua. Pria itu bernama Simon. Simon mengajak Carrie dan Tia untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah itu
ada banyak jenis hewan yang telah diawetkan. Tia terkejut melihat pajangan serigala yang sangat mirip dengan aslinya itu. Ia pun hampir terjatuh karena saking kagetnya. Dengan sigap, Simon menangkap Tia dan memeluknya. Melihat hal itu, Carrie sedikit emosi dan meminta Simon untuk melepaskan tangannya dari tubuh adik perempuannya itu. Simon menjelaskan pada Tia bahwa hewan-hewan itu hasil dari taksidermi. Tampaknya Carrie tak tahu apa yang dimaksud dengan taksidermi. Tia menjelaskan bahwa Simon mengisi binatang itu dengan suatu bahan agar berbentuk mirip seperti aslinya. Carrie terlihat sangat terkejut mendengar hal itu. Simon kembali menawarkan tumpangan jika Carrie dan Tia tak mau menunggu di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara Carrie berteriak minta tolong. Kakak jahilnya itu ternyata sedang bermain-main dengan hewan taksidermi, seolah telinganya digigit oleh hiasan binatang liar itu. Tia terlihat muak dengan ulah kakaknya dan pergi meninggalkannya begitu saja. Hari sudah semakin petang. Carrie dan Simon mendorong mobil Don masuk ke garasi rumahnya. Sepertinya Carrie sudah berencana untuk menginap di rumah Simon. Tia terlihat kurang setuju jika mereka harus bermalam di rumah orang tak dikenal. Namun Simon justru mengatakan bahwa malam nanti akan ada pesta yang dihelat di sekitar rumahnya. Tia yang tergila-gila berpesta itu akhirnya mau menginap di rumah Simon. Tia menulis pesan untuk Don di pinggir jalan tepat di mobil mereka berada sebelumnya. Sebelum ia kembali ke rumah Simon, Tia memperhatikan orang-orangan sawah itu. Sepertinya Tia penasaran dengan isi orang-orangan sawah itu. Segera Simon mengajak Carrie dan Tia berjalan kaki menuju venue pesta digelar. Mereka harus melewati ladang jagung untuk sampai ke kebun bunga matahari. Sudah terlihat banyak mobil terparkir di halaman kebun bunga matahari itu. Bahkan ada pasangan kekasih yang sedang bercumbu di sana. Simon menjelaskan jika pesta yang diadakan selalu berpindah tempat, jadi kemungkinan ada di sekitaran kebun bunga matahari. Saat mereka bertiga mencari lokasi pesta, tiba-tiba ada mobil polisi yang langsung berhenti di depan muka Simon. Terkejut melihat polisi yang datang, Simon bergegas kabur. Tapi Pak Polisi memanggil namanya dan mulai menginterogasinya. Ternyata Simon adalah penghuni liar dan sudah diperingatkan polisi untuk meninggalkan kota Westville itu. Segera polisi menggeledah tubuh Simon dan menemukan ada senjata di sana. Sembari memeriksa tawanannya, polisi bertanya di mana pesta digelar. Karena memang tak tahu, Simon tak bisa menjawab pertanyaan polisi itu. Polisi itu mulai meborgol tangan Simon untuk dibawa ke kantor. Melihat hal itu, Carrie dan Tia muncul untuk menyelamatkan Simon. Mereka mengatakan bahwa Simon adalah sepupu mereka. Dengan sedikit ancaman, polisi itu akhirnya mau membebaskan Simon. Carrie marah pada Simon karena membohongi mereka. Film ini tampaknya merupakan bagian pertama dari trilogi yang direncanakan. Ternyata Simon memanglah penghuni liar. Ia berkata jika rumah yang dihuninya itu telah lama kosong. Simon bahkan tak tahu siapa pemilik rumah kosong itu. Mereka melanjutkan kembali pencariannya. Kini mereka sampai di gudang panen. Carrie membuka gudang itu satu persatu dan ternyata benar, beberapa gadis keluar dari gedung itu menggunakan kostum pesta. Carrie dan Tia segera memasuki tempat itu untuk ikut berpesta. Langsung saja mereka minum-minum di sana. Simon juga ikut minum bersama mereka. Pria berkostum Thor datang mendekati Simon dan membulinya. Carrie mencoba untuk menolong Simon, tapi ternyata orang itu tidak kenal nama Simon. Blake justru memanggil Simon dengan nama Edward. Simon segera menyingkir setelah Blake mengusirnya. Sementara itu si cantik Dede masuk ke dalam pesta dan langsung menyapa pacarnya. Tapi Blake malah sibuk memandangi Tia. Dede langsung berbalik menyapa dan berkenalan dengan Tia. Setelah mengobrol sebentar, Dede mulai menjahili Simon. Ia meminta bantuan Simon untuk menyetir mobilnya ke dalam ladang jagung. Adegan pun berganti. Semua orang sudah berada di dalam mobil. Ngebut kencang, Simon menerobos setiap tanaman jagung yang ia lewati. Semua orang mulai menggoda Simon hingga akhirnya polisi datang membuntuti mobil mereka. Simon menghentikan mobil dan berlari menyelamatkan diri. Ia mengajak Tia, namun Tia masih tak percaya dengan Simon dan memilih untuk tetap berada di dalam mobil. Polisi semakin mendekat. Tia kini mengambil alih kemudi. Ia terus ngegas sampai mobil tak bisa melaju lagi. Semua orang turun dari mobil dan berjalan menuju ke labirin ladang jagung.
mereka harus membayar $5 untuk memasuki labirin itu. Tia dan Carrie mulai berpesta bersama teman-teman barunya. Terlihat beberapa orang memakai kostum seram. Untuk menakut-nakuti pengunjung yang datang, semua berteriak dan berlari seperti masuk ke dalam gua hantu. Sementara itu, Carrie terus-terusan mencuri kesempatan untuk berduaan dengan Dede. Mereka berdua sangat menikmati pesta malam itu. Salah satu peserta pesta bernama Haley terpencar dari gengnya. Ia menyusuri ladang jagung itu sendirian, hingga akhirnya Ortiz menyekap Haley dan membawanya entah kemana. Tia sudah merasa mabuk dan meminta Carrie untuk menyudahi pesta. Carrie masih mencoba mencari celah untuk bercumbu dengan Dede. Ia menunggu Dede hingga usai bercinta dengan pacarnya. Kini giliran Carrie yang main. Ia langsung meninggalkan Tia begitu saja. Tia merasa pusing dan duduk beristirahat di bawah tanaman jagung yang rimbun. Simon tiba-tiba menyentuh pundaknya. Ia mengikuti Carrie dan Tia, namun Tia malah terkejut dan lari menjauhi Simon. Hingga ia berada di tengah ladang jagung yang sepi hingga ketiduran. Dari jauh, Tia mendengar suara derap langkah kaki. Ia mengintip dari sela-sela tanaman dan melihat Haley sedang digendong oleh orang tak dikenal. Dan tiba-tiba, semua menjadi gelap. Pagi hari menjelang, Tia tidur di atas kasur tanpa busana. Ia segera mengenakan pakaiannya lagi. Carrie masuk ke dalam kamar Tia untuk mengajaknya sarapan. Tia berterima kasih pada Carrie karena telah membawanya pulang. Namun ternyata Carrie juga sama-sama tak sadar apa yang terjadi semalam. Mereka langsung turun ke bawah menemui Simon yang sedang menyiapkan sarapan. Carrie langsung saja menyerang Simon. Ia bertanya mengapa Tia berada di kamar Simon tanpa busana. Simon berkata bahwa Carrie dan Tia sangat mabuk malam itu dan Simonlah yang membawa mereka pulang. Setelah mendengar penjelasan Simon, amarah Carrie mulai reda. Ia menyantap santapan yang dibuatkan Simon untuknya. Dalam sarapan itu mereka mengobrol ringan seperti biasanya. Carrie mengajak Simon untuk berenang bersama siang nanti. Namun Simon menolak. Ia memiliki penyakit kulit yang membuatnya tersiksa saat terkena sinar matahari. Simon hanya bisa bertahan dengan cahaya api. Akhirnya Tia dan Carrie pergi berdua untuk ikut berenang bersama yang lainnya. Lagi-lagi Carrie mencoba untuk mendekati Dede. Baru mau mesra-mesraan, pacar Dede datang. Blake langsung menepuk pantat Dede dan mengatakan bahwa Dede sudah menjadi miliknya. Tak mau ribut, Carrie mengalah dan pergi meninggalkan kolam renang itu bersama Tia. Malam itu, Tia dan Carrie berjalan-jalan di luar rumah. Tia bercerita jika ia melihat seorang gadis dibawa pergi oleh orang tak dikenal saat berpesta di labirin. Carrie tak terlalu peduli dengan cerita Tia dan berkata jika pria dan wanita yang ia bawa adalah panitia penyelenggara yang bermain peran untuk menakut-nakuti mereka. Saat mereka akan memasuki rumah, ternyata Simon sedang diinterogasi polisi lagi. Namun, polisi itu berbalik menjadi teman Simon. Simon melaporkan lokasi pesta miras pada polisi dan hal itu membuatnya mendapat kepercayaan dari kepolisian setempat. Polisi itu segera meninggalkan Simon. Carrie dan Tia mendengar percakapan mereka. Carrie sepertinya sebal dengan sikap Simon yang suka menyembunyikan sesuatu. Mereka berdua kesal dengan Simon dan meminta Simon untuk tidak mengganggu pesta Halloween mereka nanti malam. Setelah berganti pakaian, Carrie dan Tia segera berjalan menuju ke lokasi pesta tanpa Simon. Simon mencoba memperingatkan Carrie untuk mengajaknya juga, tapi tampaknya Carrie sangat kesal dengan Simon dan tak mau Simon merusak pesta. Setelah mereka pergi, Simon bergumam bahwa kali ini dia tidak akan menolong mereka lagi. Di perjalanan, Carrie terus mengoceh sedangkan Tia tak merespon ocehan mulut sampah kakaknya itu. Di tengah perjalanan, Carrie melihat ada mesin pengikat jerami. Segera ia mengajak Tia untuk balapan lari sampai ke mesin itu. Mereka menumpang di mesin jerami itu untuk sampai ke lokasi pesta. Hingga akhirnya mereka sampai di ujung labirin jagung. Carrie berkata bahwa lokasi pesta bertempat di sebuah rumah yang berada di ujung labirin jagung. Tanpa basa-basi, Carrie langsung saja tancap gas ke rumah terdekat yang ia lihat. Sementara itu, Tia merasa bahwa Carrie salah jalan. Tia pun berjalan ke rumah yang berlawanan arah dengan Carrie. Sampailah di sebuah rumah yang ramai. Dengan pedenya, Carrie masuk ke dalam rumah itu dan berkata bahwa Dede mengundangnya untuk ikut berpesta. Ia mengamati semua orang yang ada di sana. Pesta itu terlihat agak menyeramkan dengan pesertanya adalah orang yang sudah berumur. Di dalam rumah terlihat ada gadis mengenakan kostum lebah.
Carrie menyapa gadis itu dan dibalas sebuah senyuman. Pembawa acara pesta mulai mempersembahkan sebuah hasil karya seni yang mereka sebut dengan seni penciptaan ulang. Gorden terbuka dan terlihat Haley berdiri mematung di atas panggung. Tanpa ragu, Carrie mendekati Haley dan mengajaknya bicara. Sementara itu, Tia sampai di sebuah rumah yang sepi. Terdengar seorang gadis yang bernama Beatrice mencoba untuk menyapa Tia dari jendela rumahnya. Ia bertanya, apakah Tia seorang seniman? Tentu Tia berkata tidak. Beatrice segera menyuruh Tia untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ia menutup jendela rumahnya dan pergi meninggalkan Tia. Tia segera pergi dari rumah itu untuk menjemput Carrie. Di perjalanan Tia kebelet pipis. Ia menemukan ada WC umum di pinggir jalan. Langsung saja ia masuk dan menduduki toilet itu. Tiba-tiba, plung. Bukan cuma pipis Tia yang nyemplung di sapi tank. Seorang-orangnya yang duduk juga ikut kecebur. Di tempat lain, Carrie asik mengobrol dengan Haley yang sudah disulap menjadi patung. Tanpa sepatah kata pun Haley tak merespon omongan Carrie. Merasa ada sesuatu yang aneh, Carrie berjalan menuju pintu keluar dari rumah itu. Saat ia akan membuka handle pintu, ternyata pintu itu sudah dikunci. Di luar terlihat ada pria tinggi besar yang menjaga pintu itu agar selalu dalam keadaan tertutup. Carrie mulai mencari cara untuk melarikan diri, hingga tiba-tiba Pak Dokter tua datang mendekatinya. Ia bertanya apa yang sedang Carrie lakukan di pintu itu. Dengan sangat gugup, Carrie mengatakan jika ia mencari toilet. Pak Dokter menunjukkan arah toilet dan Carrie bergegas masuk ke dalam sana. Carrie membasuh matanya dan mencari cara agar dapat menyelamatkan diri. Ia berencana untuk berpura-pura menjadi peserta. Carrie segera keluar dari toilet dan mengambil segelas minuman yang dibagikan. Ia mulai berbaur dengan yang lainnya untuk melihat pertunjukan. Semua orang berkumpul. Pak Dokter mulai memainkan rekaman video proses taksidermi manusia yang dilakukan oleh Renaldo. Pak Dokter itu juga memperkenalkan bahwa Renaldo adalah taksidermi manusia yang sangat handal dan profesional. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa seorang taksidermi manusia harus menancapkan beberapa paku ke tempat di mana saraf musculocutaneus bertemu dengan sumsum tulang belakang. Hal itu dilakukan untuk membuat objek taksidermi tidak bergerak. Manusia dalam video itu diikat dalam posisi nungging untuk ditancapkan 5 buah paku pengunci otot dan syaraf. Seketika itu juga manusia itu tak dapat bergerak sama sekali. Dengan melakukan itu maka mereka akan mendapatkan tetralegia instan, yaitu kondisi di mana seorang tidak dapat menggerakkan leher, dada, jari tangan dan kaki, punggung, paha serta tungkai dan kaki. Setelah memuji kinerja Renaldo, Pak Dokter meneruskan video menyeramkan itu. Tubuh manusia di dalam video itu mulai diisi dengan jerami yang sudah kering. Pak Dokter menjelaskan bahwa jerami adalah bahan pengering yang paling bagus. Itulah alasan mengapa mereka memilih kota Westville sebagai lokasi eksekusi. Ia melanjutkan penjelasannya. Proses taksidermi yang dilakukan Renaldo berbeda dengan taksidermi biasanya. Ia mengisi manusia dengan jerami sebelum darahnya habis. Hal itu akan menjaga kualitas kulit dan menghasilkan patung manusia paling realistis yang pernah diciptakan. Mendengar penjelasan mengerikan itu, Carrie jatuh pingsan. Saat ia terbangun, semua orang sudah menyerubutinya. Carrie mulai diangkat oleh seseorang dan digendong pergi keluar rumah. Adegan berganti lagi ke Tai. Maksudnya Tia ya. Ia masih berada di kolam sapi tank. Sembari terus ia berteriak minta tolong, si Simon akhirnya datang juga. Simon menjulurkan selang ke arah Tia, namun selang itu tak dapat ia raih. Selain karena postur tubuh Tia yang mungil, ketinggian sapi tank itu cukup dalam. Tia mencoba untuk memanjat, namun karena di bawah sangat gelap, Tia tak dapat menemukan pijakan yang tepat untuk kakinya. Ia terpeleset berkali-kali dan membuatnya berteriak cukup kencang. Simon meminta Tia untuk tidak berisik agar keberadaannya tidak diketahui orang lain. Tia meminta Simon untuk melemparkan HP-nya padanya. Setelah ia mendapatkan HP-nya kembali, Tia mulai menyalakan lampu senter. Terlihat ada jasad Black yang sudah terendam air limbah manusia di sana. Selain itu, ternyata Dede juga ada di dalam sapi tank itu. Di luar toilet terdengar ada suara berisik. Simon segera mengunci pintu toilet sambil mengintip. Terlihat dua pria kekar sedang mengangkut Carrie. Mereka akan memasukkan Carrie ke dalam sapi tank itu juga. Manusia yang dimasukkan ke dalam sapi tank itu seperti kepiting yang sedang menunggu untuk dieksekusi. Pria itu sampai di depan pintu toilet.
Ia melepaskan Carrie untuk memeriksa pintu toilet yang terkunci itu. Seketika, Carrie langsung melawan dan menyerang menggunakan pisau lipat miliknya. Carrie berlari untuk menyelamatkan diri. Di dalam rumah, Pak Dokter sedang memamerkan hasil taksidermi manusia yang sudah dikumpulkan dari berbagai seniman di seluruh dunia. Dimulai dari karya taksidermi seorang pria dengan 4 tangan. Semua menilai karya seni itu untuk ditentukan siapa pemenang festival taksidermi manusia tahun ini. Pak Dokter segera memanggil anak buahnya yang tak kunjung kembali ke rumah. Sembari menunggu para peserta menilai karya seni, Pak Dokter itu keluar dari rumahnya untuk memastikan Carrie sudah diamankan. Sesampainya di luar, terlihat daun telinga pekerjanya berdarah. Pria kekar itu lengah dan melepaskan Carrie begitu saja. Pak Dokter yang marah itu mengamuk dan mencolek luka di daun telinga si pria menggunakan jari-jarinya. Setelah mendapatkan laporan jika pintu toilet terkunci, Pak Dokter segera meminta Ortiz yang kuat untuk memperbaiki pintu itu. Langsung saja Ortiz menyingkirkan pintu itu sekaligus toiletnya dirubuhin. 2 orang datang mengulurkan kabel ke arah lubang septic tank. Seperti memancing ikan, Blake yang emosi segera memanjat menggunakan kabel itu dan mulai mengamuk memukul Ortiz. Si kuat Ortiz tak bergeming menerima pukulan Blake. Justru Blake dibikin pingsan di dalam dekapan Ortiz. Sepertinya kali ini Blake benar-benar akan dieksekusi. Setelah mendekap Blake, Ortiz mengencingi septic tank berisi tawanan manusia itu. Sementara itu, Carrie sudah berlari ke dalam ladang jagung. Di sana ia bertemu dengan ayahnya, Don. Ia menceritakan semuanya apa yang ia alami dan lihat. Don bertanya di mana Tia berada. Carrie sepertinya lupa dengan keberadaan Tia dan dengan cerobohnya meninggalkan Tia begitu saja. Don mengambil pistol dari saku celananya dan bersiap pergi untuk mencari Tia. Carrie tak mau meninggalkan Tia begitu saja. Akhirnya mereka berdua segera kembali ke tempat itu untuk mencari Tia bersama. Tia masih berada di dalam septic tank. Ia melempar-lempar kabel agar bisa digunakan untuk naik ke atas. Tiba-tiba Beatrice datang untuk menyelamatkan Tia. Ia mengikat kabel itu ke sebuah pohon. Tia dan Dede bisa keluar dari septic tank yang menjijikan itu. Beatrice berkata jika mereka harus segera pergi dari tempat itu karena orang-orang yang bukan seniman dan bukan sponsor akan berakhir menjadi objek seni. Segera mereka bertiga lari menyelamatkan diri. Dede dan Tia bersembunyi di dasar kolam renang. Dede yang tak bisa menahan nafas panjang itu akhirnya ketahuan dan langsung diangkut pergi. Tia masih berada di kolam renang. Ia melepas baju pestanya sedangkan Beatrice lari entah kemana. Kencang banget larinya. Simon terbangun dari puing-puing reruntuhan toilet yang menimpanya. Don dan Carrie masuk ke lumbung padi. Sedangkan Tia mengikuti Beatrice sampai ke rumahnya. Don dan Carrie melihat Tia sedang berada di teras rumah Beatrice dan memanjat ke lantai 2. Carrie langsung mau lari menuju ke tempat adiknya berada, namun Don menghalanginya. Ia berkata bahwa ada banyak orang yang mencari Tia. Jika Carrie terlalu berisik, itu akan menarik perhatian para psikopat itu. Setelah Tia berhasil masuk ke rumah Beatrice, salah seorang penjaga melihatnya dan meneriakinya. Ia meminta untuk keluar. Kepala Beatrice keluar dari jendela dan berkata bahwa itu adalah dirinya. Penjaga itu kembali memperingatkan Beatrice untuk tidak keluar dari rumahnya. Tia sudah berada di kamar Beatrice. Tia mengeringkan rambutnya sambil ngobrol sama Beatrice. Ternyata ibu Beatrice juga menjadi korban keganasan sekte itu, sedangkan ayahnya sudah mati dibunuh. Ia segera mengajak Beatrice untuk keluar dari rumah itu dan melarikan diri, namun Beatrice menolak. Ia berkata jika dirinya masih ingin bertemu sang ibu. Tiba-tiba ada suara dari luar kamar Beatrice. Pak Dokter masuk ke dalam kamar Beatrice sambil mengomel. Ia berkata bahwa jika Beatrice masih ingin bertemu ibunya, Beatrice tak boleh keluar dari rumah, dilarang ke bawah dan dilarang mengajak teman. Pak Dokter itu mengancam akan membunuh nyawa ibunya jika Beatrice berulah lagi. Beatrice hanya bisa menangis dan mengangguk mendengar ancaman itu. Setelah Pak Dokter itu pergi, Beatrice menggendong bonekanya sambil berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Mendengar ada suara, pria itu kembali ke kamar Beatrice dan ia melihat Beatrice sedang berbicara dengan bonekanya. Merasa tak ada ancaman, pria itu pun pergi meninggalkan kamar Beatrice. Dia keluar dari tempat persembunyian itu. Ternyata Pak Dokter itu adalah ketua sekte. Dia menguping percakapan yang terjadi di luar kamar. Tampaknya pria penjaga berkata bahwa jendela luar harus dijaga dan Pak Dokter tak mau ada penyelundup.
Kedua pria itu keluar dari rumah dan berjaga di bawah jendela kamar Beatrice. Tia segera mengajak Beatrice untuk pergi lagi. Namun Beatrice masih tetap saja menolak. Ia berkata bahwa sekte itu tidak akan membunuh Beatrice karena dirinya bukanlah objek ideal. Mendengar hal itu, Tia pergi dari rumah Beatrice dan kabur dari area itu. Don dan Carrie mulai mengatur siasat. Saat mereka akan pergi ke rumah Beatrice, tiba-tiba ada orang yang masuk ke lumbung padi itu. Dua pria terlihat mengangkat jasad seseorang di sana. Di dalam lumbung padi itu ternyata jasad Dede dan Blake sedang dieksekusi. Seorang wanita tua mulai membersihkan organ dalam Blake. Ia melucuti semua isi perutnya hingga ke tulang belakangnya. Melihat hal itu, Don merasa sangat takut. Carrie mencoba menenangkan Don. Sambil terus memperhatikan rumah Beatrice, mereka melihat Tia keluar dari rumah itu. Carrie dan Don berencana untuk pergi ke tempat Tia. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat seorang penjaga bertubuh kekar berada di luar lumbung padi dan berjalan mengelilinginya. Don mulai beraksi. Ia membuntuti pria itu dan saat pria itu lengah, Don menyerangnya dan mencekik leher pria itu. Seketika itu pria penjaga pingsan. Don meminta Carrie untuk tetap bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara itu Don akan mencari jalan masuk ke rumah Beatrice. Don berkata jika dirinya gagal mencari jalan, maka dia akan mengambil mobil dan membawa bantuan ke tempat itu. Don meminta Carrie untuk tetap menunggu di tempat yang aman sampai Don menjemputnya lagi. Adegan berganti. Di rumah Beatrice, Pak Dokter sedang berbincang dengan rekannya. Dokter itu mendengarkan ada suara berisik dari kamar Beatrice. Ia langsung masuk ke dalam kamar anak itu dan membentak Beatrice agar tak mengganggu pekerjaan ayahnya. Beatrice merasa hidupnya tak adil. Ia sangat ingin bertemu ibunya. Pak Dokter yang emosi menarik tangan Beatrice dan mengajaknya ke suatu tempat. Sementara itu, ia sedang mengintip pesta yang terjadi di lantai bawah rumah Beatrice. Beatrice terlihat dibawa oleh sang ayah dan diperkenalkan pada orang-orang. Pria itu berkata pada Beatrice bahwa saat ini sudah waktunya bagi Beatrice untuk mengetahui rahasia keluarga. Pak Dokter mulai menunjukkan apa yang disebut dengan kontes kecepatan. Dua spesimen baru telah dipersiapkan, seorang wanita dan seorang laki-laki kekar. Kontestan diberi waktu 90 menit untuk menilai hasil karya spesimen itu. Skor hasil karya akan dicatat sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah skorsing selesai, semua peserta diberi waktu untuk istirahat. Makanan mahal kaviar disajikan untuk menemani jam istirahat mereka. Di balik layar, Renaldo mengkritik Pak Dokter yang menilai berdasarkan favoritisme. Renaldo merasa karya agungnya tak dihargai. Sementara itu, Tia masuk ke dalam ruang pesta yang sudah sepi peserta itu. Ia mencoba untuk membuka jendela, namun semua peserta sudah kembali ke dalam ruangan. Karena tak ada tempat untuk bersembunyi, Tia akhirnya berpura-pura menjadi spesimen untuk dinilai dalam kontes. Semua orang mulai memandangi Tia. Banyak yang mengatakan jika Tia adalah spesimen paling hidup yang pernah mereka lihat. Karena tak kuat melek terus, air mata Tia keluar sendirinya. Saat Mildred datang, semua orang berkata bahwa spesimen ketiga miliknya adalah yang terbaik. Mildred segera membantah dan mengatakan jika ia hanya membuat 2 spesimen. Mildred mendekati Tia dan langsung memakinya. Ia tahu jika Tia bukanlah spesimen miliknya. Belum sampai membunuh Tia, Mildred sudah dibunuh duluan oleh Pak Dokter gila itu. Ia mengatakan bahwa Mildred telah berbuat curang dengan menggunakan manekin sebagai hasil karyanya. Ternyata penyamaran Tia tidak diketahui oleh sang dokter. Setelah mendiskualifikasi nyawa Mildred, dokter Siko itu mengumumkan bahwa Mildred didiskualifikasi dari kontes. Pak Dokter membuktikan pada Renaldo bahwa dirinya sama sekali tidak menilai berdasarkan favoritisme. Tia pergi dari ruangan itu untuk membuntuti Pak Dokter. Tia memukul kepala gadis berkostum lebah hingga pingsan. Ia pun mengenakan kostum lebah itu dan bebas berjalan-jalan di tengah pesta. Pak Dokter menyampaikan rasa terima kasih pada donatur yang telah menyumbang, salah satunya The Moodles, yaitu 3 gadis lebah. Satu persatu mereka melepas kacamata hitamnya. Hingga giliran Tia, ia tak mau melepas kacamata itu. Beatrice mengenalinya dan menyapanya. Ayah Beatrice bertanya siapa orang itu. Beatrice berkata bahwa Tia adalah pemeriah suasana. Pak Dokter langsung membuka penyamaran Tia. Tia segera berlari namun ditangkap oleh Donald, ayah tirinya. Jadi ternyata selama ini Donald adalah seniman taksidermi manusia.
Ia telah membunuh ayah biologis Tia dan Carrie untuk dijadikan patung dan berencana untuk membunuh ibu mereka juga. Di luar jendela, Carrie menerobos masuk. Ia memecahkan kaca jendela itu dan membawa Tia pergi. Meski Tia berhasil lolos, Carrie bernasib malang. Ia tertangkap dan dibawa ke laboratorium milik Ortiz. Tangan dan kaki Carrie diikat kencang di atas papan. Pak dokter mendatangi Carrie dan mulai melancarkan aksinya. Ternyata rumah yang selama ini Simon tinggali adalah milik Ortiz. Pak dokter itu mengatakan bahwa hobinya adalah mengawetkan manusia dan membuatnya menjadi patung yang sangat mirip dengan manusia hidup. Seketika itu Carrie sudah tak berdaya. Ia mulai kehilangan kesadaran. Dia masuk ke dalam ruangan itu bersamaan juga dengan Ortiz datang ke sana. Ortiz mulai melancarkan aksinya. Ia menggerinda kaki Carrie. Teriakan Carrie membuat dia menangis tak berdaya. Seketika itu wajah Carrie menjadi pusat pasi seperti mau pingsan. Saat dia sembunyi, tiba-tiba Simon datang. Simon mengatakan bahwa ia berada di tempat itu untuk balas dendam. Simon meminta Tia untuk mengalihkan perhatian Ortiz. Tia mulai menghitung mundur dan bersiap menyergap Ortiz. Di hitungan ke-1, ternyata Donald membuka persembunyian mereka. Simon keluar dari bawah meja dan mencoba untuk melawan Donald. Namun Donald bisa menyingkirkan Simon dengan sekali pukulan. Donald menjambak rambut Tia dan membantingnya ke tanah. Tia melihat ada pistol di dekatnya. Tia langsung menembakkan peluru itu secara membabi buta dan mengenai dada Donald. Tia dan Carrie lari dari ruangan itu. Dari belakang, Ortiz berhasil menangkap Carrie. Makhluk raksasa itu menarik kaki Carrie dan melucuti tulangnya. Carrie yang sudah dimatikan saraf sakitnya itu segera lari menyusul adiknya dengan terpincang-pincang. Saking buru-burunya, Carrie sampai terjerembab di sapi tank tempat Tia dan teman-temannya terperangkap tadi. Bisa dibayangkan betapa ngerinya kaki yang sudah terkelupas kena Adegan berganti, Pak dokter terlihat sedang mengejar anaknya Beatrice untuk pergi melakukan taksidermi. Namun Beatrice berkata jika ia ingin melihat ibunya dulu. Segera Beatrice berlari menuju trailer melihat jasad ibunya yang telah kaku tak bergerak. Ia mulai berbicara dengan ibunya itu. Pak dokter berkata bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu sebelum polisi datang. Namun Beatrice tak menggubris perkataan ayahnya dan terus berbicara pada ibunya. Ayah Beatrice memaksa anaknya itu untuk segera masuk mobil. Namun tangan Beatrice malah membuat jasad ibunya terjatuh dan rusak. Sementara itu Tia mencoba menyelamatkan Carrie. Namun di belakangnya ada orang yang langsung melumpuhkan saraf motorik Tia. Tia akhirnya dijadikan orang-orangan sawah, sedangkan Carrie masih disimpan untuk dijadikan mainan Ortiz. Saat Ortiz memainkan kepala Carrie, Simon dari belakang memukul Ortiz dan memancingnya agar masuk ke dalam rumah yang telah dilahap api. Simon diserang oleh Pak dokter dan membuatnya jatuh tersungkur. Tiba-tiba Beatrice menusuk ayahnya sendiri dengan alat taksidermi itu. Simon segera menolong Tia, namun ia tak kuat. Dari belakang, sebuah mobil melaju kencang menabrak tiang dan menjatuhkan Tia dari tempatnya. Seketika itu, Tia bangun dan terlepas dari jeratan mematikan itu. Film berakhir dengan ayah Beatrice yang menjadi orang-orangan sawah. Simon, Carrie, Tia, dan Beatrice akhirnya bisa bebas dari penjara dunia itu. Inti dari film ini, jelilah dalam menilai seseorang, mana lawan, mana kawan. Jangan sampai berakhir menjadi orang-orang sawah hanya karena salah memilih kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.